Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada hari yang penuh berkah ini kembali bisa bertafakur, bertadabur, bermuzakarah dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah. Hari ini Al-Fakir ingin membahas tema terkait istighfar yang dapat menghalangi kita dari azab Allah. Di mana istighfar tentu sangat-sangat menguntungkan diri kita. Berbanyak istighfar. Dengan memperbanyak istighfar, insya Allah Allah akan menghalangi kita dari azabnya. Dalam sebuah kisah diceritakan dari Ibnu Abbas bahwasanya beliau berkata ketika Nabi Yunus alaihissalam merasa tidak dapat lagi mengharapkan keimanan dari kaumnya, beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya kaumku telah durhaka kepadamu dan mereka tetap dalam kekufuran. Oleh sebab itu turunkanlah siksaan-Mu kepada mereka." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan siksaku yang sangat pedih." Setelah itu Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan mengancam mereka bahwa siksa Allah akan turun setelah kurun 3 hari. Beliau pun membawa keluarganya dan 2 anak yang masih kecil-kecil. Kemudian ia mendaki gunung yang tinggi dan mengawasi penduduk Ninawa serta menanti siksa yang akan ditimpakan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengurus Jibril dan berfirman kepadanya, "Pergilah engkau ke tempat malaikat Malik, katakan kepadanya agar ia meniupkan angin panas dari neraka sebesar biji gandum. Kemudian berangkatlah ke penduduk Ninawa dan timpakanlah siksa itu kepada mereka." Lalu Jibril pun berangkat ke kota Ninawa dan melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Kaum Yunus pun mulai merasakan siksa Allah yang sangat pedih sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada kaumnya. Ibnu Abbas berkata, ketika mereka telah yakin bahwa siksa Allah telah menimpa mereka dan mengetahui bahwa yang dikatakan Nabi Yunus itu benar, mereka pun mencari-carinya namun mereka tidak menemukannya. Pada akhirnya mereka berkata, "Marilah kita berkumpul serta memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian mereka bersepakat untuk berangkat ke sebuah tempat yang disebut dengan Tal Ar-Ramad dan Tal At-Taubah. Di tempat itu mereka menaburkan debu pasir di atas kepala dan menginjaki duri-duri dengan kaki mereka sambil memohon ampunan kepada Allah dengan mengangkat suara disertai tangisan dan doa. Atas kesungguhan mereka dalam bertobat dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala pun menerima tobat dan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, angkatlah siksa yang aku timpakan kepada mereka. Sesungguhnya aku telah mengabulkan tobat mereka." Umat Nabi Yunus pun selamat dari siksaan. Itulah sedikit kisah Nabi Allah Yunus alaihissalam bersama umatnya. Ketika kaum bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan mengampuninya. Untuk itulah Allah memerintahkan semua umat manusia, termasuk kita semua, dalam surat Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannati arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegala kalian menuju ampunan Allah yang di dalamnya terdapat surga yang seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, jelaslah sekali bahwa taubat, memperbanyak istighfar akan menghalangi azab Allah. Allah akan menghentikan azabnya ke kita hambanya bertobat dengan memperbanyak istighfar. Salah satu pelajaran yang dapat kita petik dan dari kisah di atas adalah istighfar merupakan penyelamat. Artinya kalimat yang mampu menyelamatkan manusia dari ancaman azab Allah. Kalimat istighfar mengandung makna pengakuan, penyesalan, kesadaran kerendahan diri dan keimanan. Dan itu semua merupakan sebab yang dapat mendatangkan kecintaan, pertolongan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itulah sedikit renungan buat kita semua. Nyok, kita mari memperbanyak istighfar. Insya Allah dengan memperbanyak istighfar, azab Allah akan tidak datang kepada kita. Azab Allah akan terhalang dengan istighfar kita. Azab Allah akan berubah menjadi rahmat Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.